Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas perkuliahan sesi 11 mengenai materi dokumentasi keperawatan yang akurat melalui program audit. Nama kelompok 1 Sri Wulandari, saya sendiri sebagai moderator, 2 Rizkia sebagai pemateri, 3 Pinka Amalia Putri sebagai pemateri, 4 Khairul Anam sebagai pemateri, 5 Uhra Liba Isnaini Zulka sebagai pemateri, dan terakhir ada Ananda Wahyu Aprisia sebagai pemateri. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Ananda Wahyu sebagai pemateri. Dokumentasi keperawatan. Dokumentasi asuhan keperawatan adalah suatu catatan yang memuat seluruh data yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan, dan penilaian keperawatan yang disusun secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Dan yang ciri-ciri dokumentasi. Pendokumentasi merupakan unsur pokok dan tugas dan tanggung jawab hukum setelah melakukan tindakan keperawatan kepada pasien. Pendokumentasian yang baik mempunyai ciri-ciri berdasarkan fakta data yang akurat, kelengkapan ringkasan terorganisasi, ketepatan waktu, mudah untuk dibaca. Permasalahan yang menjadi sorotan. 1. Dokumentasi asuhan keperawatan berbasis kertas tidak akurat, tidak relevan, dan kelengkapan yang masih kurang, sehingga terdapat kesulitan dalam melakukan pembuktian tindakan yang sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Cara mengatasi permasalahan dengan mengelola program audit, mengemukakan bahwa penerapan suatu program audit dalam pelayanan kesehatan memiliki persiapan yang baik, akurat, jelas, dan matang. Metode yang sering dilakukan adalah audit perawatan konkuren dan retrospektif. Metode program audit. 1. Audit konkuren adalah salah satu cara meneliti dan mengevaluasi perawatan pasien apa adanya secara bersama dengan mengevaluasi kinerja unit fungsional atau pusat instalasi komputer. Apakah telah dikelola dengan baik? Apakah kontrol dalam pengembangan sistem secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik? Apakah sistem komputer telah dikelola dan dioperasikan dengan baik? 2. Audit retrospektif mengevaluasi perawatan pasien yang dilakukan setelah pasien keluar dari rumah sakit dengan menggunakan data yang diperoleh dari audit konsulen untuk mengakuratkan informasi atau data yang diberikan selama pengobatan. Jadi, data yang diperoleh lebih akurat, lengkap, dan matang. Selanjutnya ada jenis-jenis audit. Yang pertama, audit keuangan. Audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan administrasi, baik informasi keuangan dan operasional. Yang kedua, ada audit sistem informasi. Melakukan tinjauan atau pengecekan kembali untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur rumah sakit. Yang ketiga, ada audit operasional atau manajemen, berkaitan dengan penggunaan alat kesehatan serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, software yang digunakan dalam audit sistem informasi. Beberapa program komputer yang disebut Computer Audit Software atau CAS atau Generalized Audit Software atau GIS telah dibuat secara khusus untuk auditor. Yang pertama ada CAS, adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor, menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit dengan baik dan akurat. Selanjutnya ada langkah-langkah pemakaian software. 1. Memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file serta database yang akan dikerjakan, merancang laporan, dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. 2. Informasi yang didapat akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Yang ketiga, program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Selanjutnya ada fungsi umum software audit komputer, yaitu
pemformatan ulang, manipulasi file, perhitungan, pemilihan data, analisis data, pemrosesan file, statistik, dan terakhir pembuatan laporan. Jadi kesimpulan dari materi yang kami presentasikan adalah program audit dalam sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk membuktikan dan menentukan apakah sistem aplikasi komputerisasi yang digunakan telah menetapkan sistem yang memadai, apakah aset organisasi sudah dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan, apakah mampu menjaga integritas data, kehandalan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dalam informasi berbasis komputer. Saran, program audit sistem informasi sangat penting bagi rumah sakit karena dengan adanya audit sistem informasi di sebuah rumah sakit, maka rumah sakit tersebut akan mengetahui tercapainya tujuan prosedur pengendalian internal dan eksternalnya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan pada rumah sakit untuk melakukan program audit dalam sistem informasi di kalangan kesehatan, misalnya kayak di rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi tugas pertemuan sesi 11 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.